Hai para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Murid Geo, di episode perdana yang membahas negara-negara di Eropa. Dan kali ini negara yang akan kita bahas adalah Albania, yang akan membawa kita menelusuri keindahan dan kekayaan Albania. Sebuah negeri yang kaya akan sejarah dan budaya di jantung semenanjung Balkan. Terletak di persimpangan antara Laut Adriatik dan Laut Ionia. Albania mempesona dengan lanskapnya yang beragam, dari pegunungan Albanian Alpen yang megah, hingga pantai-pantai indah yang membentang di sepanjang pesisirnya. Albania adalah tanah dengan warisan kuno, yang pernah menjadi rumah bagi suku Iliria dan kemudian bagian penting dari Kekaisaran Romawi dan Ottoman. Di sini, kita dapat menemukan jejak-jejak sejarah yang kaya, seperti situs arkeologi Butrint dan kota bersejarah Gjirokastër yang menjadi saksi bisu perjalanan panjang bangsa ini. Namun, Albania bukan hanya tentang masa lalu. Negara ini juga dikenal dengan tradisi budaya yang hidup. Mulai dari musik folk yang khas, tarian yang penuh semangat, hingga kuliner yang menggugah selera seperti birek dan tave kosi. Kehidupan masyarakat Albania yang hangat dan ramah menambah pesona negeri ini. Di era modern, Albania terus berkembang dengan pesat. Membuka diri pada dunia melalui pariwisata dan pembangunan ekonomi, sambil tetap menjaga nilai-nilai tradisional yang menjadi identitasnya. Mari kita mulai perjalanan ini untuk memahami lebih dalam tentang Albania, negeri yang memadukan keindahan alam, kekayaan sejarah, dan semangat budaya yang kuat, serta bagaimana bangsa ini terus melangkah maju di masa kini. Stay tune ya! Albania adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Balkan, Eropa Tenggara. Berbatasan langsung dengan beberapa negara dan perairan penting. Sebelah utara berbatasan dengan Montenegro, sebelah timur laut berbatasan dengan Kosovo dan Republik Makedonia Utara, serta Yunani Selatan. Serta di sebelah barat berbatasan dengan Laut Adriatik dan Laut Ionia. Posisi geografis ini menjadikan Albania sebagai penghubung strategis antara Eropa Tengah dan Mediterania. Luas wilayah Albania sekitar 28.748 km persegi, menjadikannya salah satu negara kecil di kawasan Balkan, namun dengan keanekaragaman geografis yang luar biasa. Ibu kota Albania adalah Tirana, yang juga merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya negara ini. Tirana terletak di bagian barat tengah Albania dan merupakan kota terbesar di negara tersebut. Jumlah penduduk Albania diperkirakan sekitar 2,8 juta jiwa. Penduduknya mayoritas tinggal di daerah perkotaan seperti Tirana, Durrës, dan Vlorë, namun banyak juga yang tinggal di daerah pedesaan dan pegunungan. Bahasa resmi dan yang paling banyak digunakan di Albania adalah bahasa Albania. Bahasa ini memiliki dua dialek utama, yaitu Tosk yang menjadi dasar bahasa resmi dan Gjek. Mata uang resmi Albania adalah Lek Albania, OL. Albania memiliki banyak tempat unik dan menarik yang menjadi daya tarik wisata, baik dari segi sejarah maupun keindahan alam. Butrint, situs arkeologi yang merupakan warisan dunia UNESCO, menampilkan peninggalan dari zaman Yunani, Romawi, Bizantium, dan Venesia. Gjirokastër, kota bersejarah dengan arsitektur Ottoman yang terawat baik, juga masuk dalam daftar UNESCO. Berat, kota tua yang dikenal sebagai kota seribu jendela, dengan benteng dan rumah-rumah tradisionalnya. Lembah Valbona dan pegunungan Albanian Alpen, kawasan pegunungan yang menakjubkan dengan pemandangan alam yang luar biasa, cocok untuk pendakian dan ekowisata. Pantai Saranda dan Ksamil, pantai-pantai indah di Laut Ionia dengan air jernih dan pasir putih, populer di kalangan wisatawan. Danau Shkodra, danau terbesar di Balkan yang terletak di perbatasan Albania dan Montenegro, kaya akan keanekaragaman hayati.
Albania juga memiliki topografi yang sangat beragam, mulai dari pegunungan tinggi, dataran rendah, hingga garis pantai yang panjang. Sekitar 70% wilayahnya terdiri dari pegunungan, menjadikannya salah satu negara paling bergunung di Eropa. Beberapa fakta unik tentang alam Albania antara lain. Albania adalah rumah bagi keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk spesies langka seperti Balkan lynx, yang merupakan subspesies macan tutul yang sangat terancam punah. Negara ini memiliki banyak taman nasional dan cagar alam yang melindungi flora dan fauna khas Balkan. Sungai Drin adalah sungai terpanjang di Albania, mengalir ke Laut Adriatik dan menjadi sumber penting untuk pembangkit listrik tenaga air. Albania juga dikenal dengan gua-gua alamnya yang spektakuler, seperti Gua Pelumbas dekat Tirana dan Gua Hashi Ali di pesisir. Posisi geografis Albania sebagai pertemuan antara iklim Mediterania dan iklim kontinental memberikan variasi cuaca dan ekosistem yang kaya. Dengan keanekaragaman geografis dan kekayaan alamnya, Albania menawarkan banyak peluang untuk wisata alam, sejarah, dan budaya yang menarik untuk dijelajahi. Negara ini merupakan perpaduan unik antara keindahan alam yang masih alami dan warisan sejarah yang kaya. Sejarah Albania dimulai sejak zaman kuno, ketika wilayah ini menjadi pusat peradaban Illyria. Suku Illyria dikenal sebagai masyarakat yang tangguh dan memiliki budaya khas, yang kemudian menjadi bagian penting dari Kekaisaran Romawi. Pada masa itu, wilayah Albania mulai mengalami pengaruh Romawi yang membawa perkembangan infrastruktur dan penyebaran agama Kristen. Memasuki abad pertengahan, Albania berada di bawah pengaruh Kekaisaran Bizantium. Kemudian mengalami berbagai perubahan kekuasaan, termasuk pengaruh Kekaisaran Bulgaria dan Serbia. Pada abad ke-15, muncul sosok pahlawan nasional Albania, Gjergj Kastrioti atau yang lebih dikenal dengan Skanderbeg, yang memimpin perlawanan gigih melawan penjajahan Ottoman selama lebih dari 2 dekade, mempertahankan kemerdekaan wilayahnya dan menjadi simbol nasionalisme yang abadi. Namun, setelah wafatnya Skanderbeg, Albania akhirnya jatuh ke tangan Kekaisaran Ottoman dan berada di bawah kekuasaan mereka selama hampir 5 abad. Pada masa ini, banyak penduduk Albania yang memeluk Islam, meskipun komunitas Kristen tetap bertahan. Sistem pemerintahan Ottoman memberikan kebebasan beragama melalui sistem millet, sehingga budaya dan tradisi lokal tetap hidup. Di sisi lain, pada abad ke-19, gerakan nasionalis yang dikenal sebagai Rilinja Kombetare mulai bangkit, memperjuangkan kemerdekaan dan identitas nasional Albania. Puncak perjuangan tersebut terjadi pada 28 November 1912, ketika Albania secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya dari Kekaisaran Ottoman, dipimpin oleh Ismail Kemali. Namun, kemerdekaan ini diraih di tengah ketegangan regional dan tantangan politik yang kompleks. Selama periode awal kemerdekaan, Albania mengalami berbagai dinamika politik, termasuk masa pemerintahan Raja Zoghi dan pendudukan Italia pada tahun 1939. Perang Dunia Kedua membawa perubahan besar, dengan Albania diduduki oleh Italia dan kemudian Jerman Nazi. Namun, perlawanan partisan yang dipimpin oleh Partai Komunis berhasil mengusir penjajah pada tahun 1944. Setelah perang, Albania memasuki era komunis di bawah kepemimpinan Enver Hoxha, yang menerapkan kebijakan isolasionis dan pembangunan ekonomi terpusat. Meskipun ada kemajuan di bidang pendidikan dan infrastruktur, rezim ini juga dikenal dengan penindasan politik dan keterasingan internasional. Pada awal 1990-an, rezim komunis runtuh dan Albania memulai masa transisi menuju demokrasi dan ekonomi pasar. Proses reformasi ini tidak mudah, dengan tantangan sosial dan ekonomi yang besar, namun Albania terus berupaya membangun institusi demokratis dan memperkuat hubungan internasionalnya. Saat ini, Albania aktif mengejar integrasi ke Uni Eropa dan NATO, serta mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi yang semakin maju.
Albania dikenal sebagai negara dengan keberagaman suku dan agama yang harmonis. Mayoritas penduduknya adalah etnis Albania, namun terdapat juga kelompok minoritas seperti suku Yunani, Slavia, dan Roma yang turut memperkaya mozaik budaya negara ini. Dari segi agama, Albania menjadi contoh langka di dunia dengan toleransi tinggi antar umat beragama. Penduduknya menganut Islam, Kristen Ortodoks, dan Katolik Roma, serta komunitas Bektashi yang unik. Semuanya hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati. Dalam kehidupan masyarakat Albania, nilai kekeluargaan dan gotong royong sangat dijunjung tinggi. Tradisi keramahan dan sambutan hangat kepada tamu menjadi ciri khas yang melekat dalam keseharian mereka. Acara-acara keluarga dan komunitas seperti pernikahan, festival, dan perayaan keagamaan menjadi momen penting yang mempererat ikatan sosial dan melestarikan tradisi leluhur. Kuliner Albania juga menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya mereka. Hidangan khas seperti birek, pastry berlapis isi sayur atau daging, serta tafekosi, yaitu daging panggang dengan yogurt dan telur, menggambarkan kekayaan cita rasa yang sederhana namun menggugah selera. Selain itu, flija, makanan tradisional yang dibuat dengan lapisan tipis adonan dan krim asam, sering disajikan dalam perayaan khusus. Makanan-makanan ini tidak hanya menjadi santapan sehari-hari, tetapi juga simbol kebersamaan dan identitas budaya. Tak kalah menarik adalah tarian dan musik tradisional Albania yang penuh semangat dan warna. Tarian seperti Valle Kalmalshi dan Valle e Tropojes menampilkan gerakan dinamis yang menceritakan kisah-kisah rakyat dan sejarah bangsa. Musik folk dengan alat musik tradisional seperti lahuta dan cifteli mengiringi tarian ini, menciptakan suasana yang hidup dan menggugah emosi. Festival budaya yang menampilkan tarian dan musik ini menjadi ajang penting untuk melestarikan warisan budaya dan memperkenalkannya kepada generasi muda serta wisatawan. Selain itu, Albania memiliki tradisi unik seperti kanun, sebuah kumpulan aturan adat yang mengatur kehidupan sosial dan moral masyarakat, serta Kenge Kreshnikes, lagu-lagu epik yang menceritakan kepahlawanan dan nilai-nilai kehormatan. Tradisi lisan ini menjadi bagian penting dari identitas budaya Albania yang kaya dan beragam. Albania merupakan sebuah republik parlementer dengan sistem demokrasi yang mengedepankan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kepala negara adalah presiden yang dipilih oleh parlemen, sementara kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang memimpin kabinet. Parlemen Albania terdiri dari 140 anggota yang dipilih melalui pemilihan umum. Pada tanggal 11 Mei 2025, Albania menggelar pemilihan parlemen yang sangat dinantikan. Partai Sosialis Albania, PS, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Edi Rama kembali meraih kemenangan dengan memperoleh sekitar 52% suara, mengamankan 82 kursi di parlemen. Sementara itu, Partai Demokrat, PD, sebagai oposisi utama memperoleh sekitar 34% suara dan 51 kursi. Kemenangan ini menandai masa jabatan keempat bagi Edi Rama, yang menunjukkan kepercayaan publik meski diwarnai berbagai tantangan politik dan sosial. Hubungan diplomasi dan politik luar negeri Albania. Aktif dalam kancah internasional sebagai anggota NATO dan calon anggota Uni Eropa. Pada Oktober 2024, Albania memulai negosiasi pembukaan bab-bab pertama dalam proses aksesi ke Uni Eropa, sebuah langkah penting menuju integrasi penuh ke dalam blok Eropa tersebut. Pemerintah Albania berharap momentum politik tahun 2025, termasuk hasil pemilu dan perubahan administrasi di Amerika Serikat, dapat membuka peluang baru untuk memperkuat hubungan bilateral, khususnya dengan Washington dan mitra Eropa. Meski demikian, proses aksesi ke Uni Eropa masih menghadapi tantangan, termasuk kebutuhan reformasi politik dan hukum yang mendalam. Uni Eropa juga mendorong dialog konstruktif antar partai politik Albania
untuk menciptakan stabilitas dan inklusivitas dalam institusi negara. Dalam sumber daya Albania, Albania memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup melimpah, termasuk mineral seperti kromium, nikel, dan batu bara, serta potensi besar dalam energi terbarukan, khususnya pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, dan angin. Pemerintah menargetkan pemanfaatan sumber daya ini secara cerdas untuk memperkuat sektor pariwisata dan energi pada tahun 2025. Dari sisi ekonomi, anggaran negara Albania pada tahun 2025 mencapai sekitar 8,2 miliar euro, dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, serta konsolidasi fiskal. Alokasi anggaran difokuskan pada sektor kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan, yang menjadi prioritas utama pembangunan nasional. Albania juga berupaya mendiversifikasi ekonomi dan meningkatkan daya saing melalui dukungan lembaga internasional seperti Bank Eropa untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (EBRD), yang membantu dalam transisi menuju ekonomi hijau dan peningkatan iklim investasi. Meski ada kemajuan, Albania masih menghadapi sejumlah tantangan serius. Korupsi tetap menjadi masalah yang meresap di berbagai tingkat pemerintahan dan sektor publik, yang menghambat pembangunan dan kepercayaan masyarakat. Ketimpangan sosial dan ekonomi semakin meningkat, dengan biaya hidup yang terus naik sementara upah belum mampu mengimbanginya. Fenomena emigrasi pemuda juga menjadi perhatian besar, di mana banyak generasi muda meninggalkan Albania mencari peluang di luar negeri, yang berdampak pada penuaan populasi dan kekurangan tenaga kerja terampil. Selain itu, masalah demokrasi yang belum sepenuhnya matang, termasuk fragmentasi politik dan kurangnya dialog konstruktif antar partai, menjadi hambatan dalam reformasi dan stabilitas politik. Negara ini berada di persimpangan penting dalam sejarahnya, berusaha menyeimbangkan antara kemajuan dan reformasi dengan berbagai hambatan yang ada. Nah, para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada, itulah sekilas tentang negara Albania. Negara yang kaya akan sejarah panjang, budaya beragam, dan keindahan alam yang memukau di jantung semenanjung Balkan. Dari perjuangan pahlawan Skanderbeg, tradisi yang hidup dalam kehidupan masyarakatnya, hingga dinamika politik dan sumber daya alam yang menjadi harapan masa depan Albania. Meski menghadapi berbagai tantangan, Albania tetap berdiri tegak, menjaga warisan leluhur sambil membuka diri pada dunia. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah wawasan dan menginspirasi kalian untuk terus mengenal lebih dalam tentang negara-negara di dunia, termasuk Albania yang penuh warna dan cerita menarik. Terima kasih sudah menyaksikan episode Albania di channel Murid Geo. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode-episode menarik berikutnya. Semoga wawasan tentang Albania dapat memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kenali, cintai dan jelajahi.